Ya, selamat sore saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat bersama saya Hendri Saputra dan... Andi Muhammad Ihsan Fauzan. Oke, Mas Ihsan, kita akan membahas tema apa sore ini? Iya, jadi untuk terkait tema pada sore hari ini sangat menarik ya Mas ya. Oke. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu persendian yang sangat penting bagi tubuh kita, yakni adalah persendian lutut. Ya, persendian lutut ini menopang selama hidup kita, apalagi mereka yang memiliki pekerjaan yang berat, begitu betul ya. sekali, Mas. Oke, kita akan membahasnya bersama dengan siapa sore ini? Ya, mungkin pada sore hari ini kita akan membahas topik nyeri lutut ini bersama salah satu pakar, yakni Dr. Zainuri Sabtanugraha. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Iya, selamat sore Dr. Zainuri. Selamat sore Mas Hendri. Ya, terima kasih selamat sore Ihsan. Ya, terima dan kasih. selamat sore para pemirsa sekalian. Iya, terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir di Jogja Sehat ini untuk membahas salah satu topik yang menarik mengenai nyeri pada lutut begitu. Karena nyeri lutut ini tidak hanya diderita oleh mereka yang sudah lanjut saja, tetapi ada banyak penyebab sebetulnya ya yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Nah, secara umum gambarannya seperti apa kondisi seseorang yang mengalami nyeri pada sendi lutut ini, Dok? Ya, nyeri lutut mungkin bisa kita langsung saja ya. Jadi sedikit saya kasih gambaran dulu. Mungkin Mas Ihsan bisa dipaparkan untuk ini. Ini adalah gambaran beberapa kondisi pada nyeri sendi lutut. Kalau kita bisa bicara itu ada di situ. Sendi lutut itu sebagai sendi yang menopang tubuh. Itu sangat luar biasa kerjanya Mas Hendri dan Mas Ihsan. Jadi kalau kita lihat di dalamnya itu seperti itu. Coba klik sekali lagi. Di sana ada banyak yang menopang. Jadi ada kalau kita makan di persendian di kaki itu kan kadang ada yang alot sekali. Kalau nggodoknya tidak lama. Itu biasanya juga ada dari bagian itu. Jadi sama itu yang kita kenal dengan urat. Nah, di situ fungsinya apa? Menstabilkan dan menguatkan sendi. Jadi sendi lutut ini bahkan ada bantalan yang kita kenal dengan meniskus. Itu sangat-sangat luar biasa dalam menopang tubuh. Dia itu bebannya paling berat, Mas. Jadi apalagi orangnya obes. Jadi benar-benar hanya dua itu berarti 50% ditopang untuk yang kanan, 5% ditopang yang kiri. Jadi itu kalau terjadi gangguannya seperti itu. Nah, beberapa gangguan bisa di slide berikutnya. Oke, nyeri kalau kita tadi tentang nyeri lutut, untuk kita lihat ini rata tidak tadi kan bilang tidak sesuai umurnya itu siapapun dan kapan berapapun usianya itu bisa alami. Jadi ini 5% itu bahkan orang muda. Meskipun dia katakanlah itu adalah non spesifik, tapi itu kadang bisa karena trauma dan sebagainya. Nah, kemudian ini kalau dia sudah usianya lebih dari 50 tahun, bahkan ada yang 45 tahun, jadi nanti bisa jadi masuk kategori yang dia sudah generasi. Ini biasanya karena faktor kerjaan dan juga obesitas. Jadi berat badan berlebih itu nanti akan membebani dan memberikan beban pada dua lutut tadi. Kemudian apalagi pekerjaannya berat, misalnya tukang panggul, mbok gendong dan sebagainya, karena putri lebih banyak. Itu juga lebih banyak akan terkena. Namanya osteoartritis, Mas. Bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian kadang kita temukan orang muda. Orang muda kan terlalu aktif. Bahkan dia bisa olahragawan atlet. Maka di sini kita kenal dengan overuse. Artinya penggunaan yang berlebihan atau olahraga itu tidak sesuai dengan tidak memperhatikan lah mana yang dia masih aman atau tidak. Jadi 25% pada atlet ini bisa kena. Dan usianya termasuk yang usia produktif ya, Dok? Itu produktif. 25 ya, Dok? Saking produktifnya, maka sering kemungkinan terjadi trauma, kecelakaan itu tinggi sekali. Pada atlet. Jadi yang harus diperhatikan apa, Dok, biasanya untuk mereka-mereka ini yang... Harus sesuai. Kalau memang itu nanti olahraga, memang itu olahraga yang memang benar-benar olahraga harus akan dilombakan, harus pakai
istilahnya kan instruktur, ataupun pelatih, atau lewat ada suatu, biasanya dalam satu klub tertentu ada dokter kesehatannya itu yang mengawal untuk bagaimana cara olahraga yang aman. Aman bisa jadi itu harus kalau diikuti itu nanti insya Allah aman juga. Apakah ada treatment khusus dok sebelum itu digunakan seperti misalnya bagian otot kan ada treatment pemanasan dan sebagainya. Nah apakah sendi ini juga berlaku hal yang sama atau seperti apa ini dok? Ya nanti ada. Jadi simpel sebetulnya seperti kayak kalau olahraga itu harus ada pemanasan. Cara peregangan yang baik untuk sendi supaya dia bisa bekerja maksimal. Itu nanti harus dilakukan dengan baik. Kadang olahraga asal olahraga, tetapi tidak pernah melakukan peregangan, tidak pernah menggerakkan sendi sesuai dengan normalnya. Itu juga akan bermasalah seiring dengan nanti lama tidak bergerak. Berikutnya kita akan melihat. Nah ini trauma. Trauma yang sama bisa benturan itu kan kita kadang udah hati-hati tapi benturan kena dari lingkungan. Tetapi kalau yang jatuh itu karena faktor ini kesalahan diri sendiri. Itu berarti di sini biasanya tadi urat atau ligamen atau meniskus yang kena. Dan perlu saya ini Mas Hendri, jadi kadang kalau trauma ini merasa tidak apa-apa, masyarakat tidak apa-apa, tetapi sebetulnya dia harus diobati dengan baik. Tetapi lantaran dia parameternya adalah nyeri, dia sudah hilang nyerinya, tapi dia sebetulnya ada robekan dan sebagainya, itu nanti bermasalah di kemudian hari. Jadi tidak bisa langsung seketika dirasakan? Bisa jadi nyeri kronis karena dia sumbunya sudah berubah karena trauma tadi. Harusnya sumbunya normal saat menopang tubuh, tapi karena kecelakaan yang tidak direvisi atau tidak dibenarkan, maka dia akan terjadi perubahan bentuk yang menyebabkan dia menjadi penekanan pada satu sisi berlebihan dan itu nyerinya kronis. Luar biasa. Apakah dari struktur bentuk ketika ada gangguan pada nyeri lutut ini bisa terlihat dok secara kasat mata? Ada makanya nanti struktur itu kalau dia mengeluh kemudian diperiksakan dengan sesuai standar dan di ronsen atau di MRI, di USG dan sebagainya itu akan kelihatan supaya nanti itu apakah ini perlu penanganan lanjut atau tidak. Tapi kalau hanya parameternya nyeri saja, diobati nyeri, hilang nyeri, tapi bisa jadi nanti secara fungsional dia tidak bisa maksimal. Misalnya ada satu ligamen yang robek, bisa nggak dia sembuh tanpa nyeri? Bisa, tetapi kekuatannya sudah tidak bisa seperti semula. Nah, itu kalau yang muda biasanya. Kalau yang muda. Adakah penyebab-penyebab lain dok di antara keempat ini? Apakah masih ada? Tentang apa ini? Ini yang obesitas tadi. Obesitas ya. Obesitas karena itu identik dengan pekerjaan, itu cocok dengan nomor 2 juga. Jadi karena pekerjaan dan obesitas itu nanti bisa terjadi salah satu sisi yang kenanya adalah osteoartritis. Untuk obesitas dan berat badan ini nampaknya akhir-akhir ini menjadi satu hal yang trending begitu ya. Kita melihat di beberapa berita itu juga beberapa yang sampai overweight harus dibantu mengevakuasi kemudian dibawa ke rumah sakit begitu sampai mereka tidak bisa berjalan. Tetapi di sisi lain juga sekarang adanya gaya hidup yang sehat itu juga marak begitu dok. Artinya ada beberapa sebagian masyarakat sudah paham tentang hidup sehat tetapi sebagian lain juga masih ada yang overweight dan sebagainya. Nah, apakah yang terjadi ini ada gap pengetahuan secara umum di masyarakat atau tidak adanya begini misalnya langkah preventif sejak awal ketika sejak dini diketahui ini akan kecenderungan overweight kan bisa diantisipasi dari awal atau seperti apa dok ini yang terjadi? Saya rasa sulit ya. Karena itu tergantung ada motivasi di dalamnya juga. Jadi kalau yang obes itu kalau nanti itu memang itu banyak juga kok atlet yang sebetulnya kalau dia itu dalam satu training center itu bagus dikelola indeks massa tubuhnya berat badannya dikelola bagus, tapi begitu nanti ada jeda libur panjang tidak ada lomba lagi terus pulang ke rumah masing-masing itu juga nanti rusak lagi badannya mas. Karena itu biasanya motivasi karena enggak ini tidak malah berlatih diri dengan baik di bawah instruktur, maka dia ada tidak seimbangan antara asupan makan dan aktivitas olahraganya. Itu biasanya kalau masuk training lagi harus diperbaiki lagi.
Oke. Nah, itu kalau mau di masyarakat jauh lebih ini, Mas. Di samping obes kadang tidak masuk masalah dari makanan tok, tapi karena metabolisme, gangguan metabolisme yang mengarah ke obes, biasanya ini faktor turunan. Itu juga bisa kena. Atau ya aku rasa ngindari makan kue sidik, tapi kok masih tetap obes. Nah, itu berarti yo masing-masing orang berbeda. Iya, seperti itu. Tadi dokter mengatakan di beberapa kelompok faktor ini perempuan lebih banyak kasusnya menderita ini. Ya, kalau yang usia mengarah ke usia yang osteoartritis memang perempuan lebih cenderung. Secara genetik memang seperti itu. Ya mungkin karena aktivitas secara ini memang tendensi ya. Jadi kita tidak bisa langsung mengarahkan ke genetik. Tapi karena faktor pekerjaannya mungkin ya. Rutinitas pekerjaannya monoton. Meskipun jarang kan di aktivitas di ibu rumah tangga itu pekerjaan yang dengan duduk semua. Pasti itu akan naik turun tangga mungkin, tapi pasti akan jalan dan sebagainya. Itu yang mungkin menggunakan menumpang itu lebih dominan untuk ininya. Yang perlu dilakukan apa sih dok ketika seseorang dalam melakukan aktivitas atau dalam satu ketika itu merasa nyeri pada sendi? Apakah ketika sekali merasakan nyeri hilang itu baik-baik saja, atau ketika itu berulang harus segera dikonsultasikan ke dokter, atau seperti apa yang umum terjadi di masyarakat? Tergantung banyak hal seperti ini ya. Kita itu posisi ada di usia berapa dulu. Kemudian ini kejadian yang sering terjadi atau baru pertama kali. Jadi kalau kita usia muda, berarti kalau kita bisa jadi apakah kurang gerak itu pun bisa jadi, terlalu overuse dalam pakaian olahraga juga bisa jadi. Tapi kalau memang sudah merasa terganggu karena nyerinya, mungkin obat tertentu bisa menyelesaikan. Obat anti nyeri yang dijual bebas pun bisa menyelesaikan. Itu tergantung dari nilai ambang nyeri masing-masing. Tapi kalau memang itu indikasinya tidak hilang sempurna, sebaiknya dikonsulkan. Karena itu nanti harus dicek lebih lanjut. Apakah yang penting, apakah ada gangguan yang sifatnya adalah struktural atau anatomi, yang itu harus dikoreksi. Karena untuk apa biasanya? Misal di dalamnya ada darah. Di cairan sendi kan ada cairan pelumasnya, mungkin di situ bercampur darah, mungkin bercampur nanah karena infeksi. Itu kan harus diselesaikan, harus ini karena akan berakibat mengganggu secara fungsional. Itu harus diselesaikan. Tapi kalau normal-normal aja, ya nggak apa-apa. Jangan sampai salah langkah, artinya ketika merasa nyeri pada sendi, beli obat di apotek, selesai sembuh, dan begitu berulang terus kan juga bukan pilihan yang bijak gitu ya dok. Minum obat terus, ada efek sampingnya. Ya, ada konsekuensinya obat terus. Biasanya kita akan masuk bukan ketagihan obatnya, tapi kita sangat dependen butuh obat itu untuk mengurangi atau membuat nyaman kita. Tapi kalau itu terus-terusan, obat itu memiliki efek samping. Jadi efek samping kalau yang dijual bebas anti nyeri yang tertentu itu biasanya lambung, Mas. Jadi kalau aman sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada pilihan, kalau karena punya sakit lambung, ya memang harus dipilihkan obat jenis tertentu yang aman bagi lambung, tapi memiliki efek anti nyeri yang bagus. Itu harus konsultasi dengan dokter sebaiknya. Dok, ini nyeri pada lutut ini sebetulnya terjadi ketika ini merupakan satu awal gejala penyakit tertentu, atau memang ini nyeri pada lutut memang ada gangguan kesehatan pada organ itu, dok? Ya, pada nyeri lutut bisa terjadi gangguan kesehatan, bisa terjadi karena faktor yang tadi. Kalau kita memperhatikan yang ini, berarti kita tahu persis sebetulnya posisi kita di mana dan kemudian kena apa. Jadi kalau kita kesampingkan trauma, berarti bisa jadi kalau kita usia seperti saya, mungkin sudah mengarah ke yang mendekati 50 tahun atau lebih. Itu dari osteoartritis. Saya harus introspeksi pada diri saya, mungkin pekerjaan saya, mungkin ini dan sebagainya. Itu nanti bisa. Tapi kalau itu nanti kita tidak pernah trauma, ya bisa jadi karena faktor itu. Osteoartritis bisa karena faktor radang. Radang. Ya.
Baik, baik dok. Masih banyak hal yang akan kita bahas di Jogja Sehat edisi ini karena tentu saja akan banyak permasalahan yang akan kita berbincangkan. Tapi kita harus jeda sejenak dokter, tetaplah bersama kami di Jogja Sehat.